اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما على دوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Saya tidak akan bicara panjang-panjang. Minimal sama dengan Pak Gubernur. Tapi saya agak terlibat dengan upacara, tapi belum punya KTP ya. Kalau saya ini sebagai warga Aceh, bangga saya punya gubernur yang cerdas. Merangkai kata dengan indah. Antara kalimat beliau yang saya sukai, yang saya hormati, wakil gubernur beserta istri. Lanjutannya itu yang saya nggak nyangka, yang saya hormati istri gubernur. Saya yakin pulang dari sini, masya Allah, cinta sang istri semakin luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belajar hikmah. Saya nggak tahu saya mau ngomong apa karena pesan guru saya almarhum Al-Habib Anis bin Arabi Al-Habsyi, janganlah engkau pernah berpikir ketika engkau akan berbicara, biarkan yang di hatimu yang berbicara. Kalau di hatimu nggak ada yang harus dibicarakan, diam saja dan berhenti. Satu hal, rupanya peringatan tsunami Aceh tahun ini tentang Abdul Somad. Jadi kalau ditanya hikmah peringatan tsunami Aceh tahun ini adalah Abdul Somad. Kenapa Abdul Somad harus dimunculkan di Aceh? Kenapa Abdul Somad harus dimunculkan di Indonesia? Karena saat ini sebagai rakyat kita tidak qul huwallahu ahad, tidak mengatakan hanya Allah gantunganku, hanya Allah sandaranku, hanya Allah harapanku, tetapi kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin mengingatkan, saat kita berharap kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuatu yang lebih dari tsunami 13 tahun yang lalu akan terjadi di bangsa kita. Tetapi kalau kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan guyuran rahmat, kesuksesan, keberhasilan, kesejahteraan, kemakmuran, kedamaian, cinta, persatuan, seia, sekadar membangun agama dan bangsa ini. Agama yang muncul Abdul Somad, maaf, sorry, bentuknya nggak jelas. Saya berharap ulama dengan kurus krempeng, Afwan ya Sayyidi, kurus. Kemudian dia begini, kalau ngomong kelihatan terus, tiba-tiba ngakak. Seakan-akan para aulia pengen ngasih tahu, cukup yang satu ini untuk Indonesia. Cukup yang satu ini untuk Indonesia. Makanya kalau ada ulama yang dia itu punya kemampuan, ada ulama yang bisa membangkitkan umat, kalau ada ulama yang punya kelebihan, tutup matamu dari kekurangannya, tutup matamu dari kesalahannya, lihat kelebihannya, itu adalah gurumu. Ini sebetulnya partai Abdul Somad atau peringatan tsunami Aceh. Pokoknya saya nggak kurus, saya disuruh bicara. Halo.
Waktunya maksimal 20 menit. Biar nanti tidak terlampau lama majelisnya. Ya. Jadi Indonesia harus bangga ini. Mohon maaf, kalau ada penjajah, kalau ada yang namanya kekuatan asing, kalau ada orang yang ingin merongrong negeri ini, belum tentu seorang jenderal teriak sikat, orang akan ikut. Tetapi kalau Abdul Somad teriak sikat, saya akan ikut. Ulama. Saya nggak dibayar. Itu energi Somad. Karena cinta saya pada beliau, Allah nikahkan kami berdua sore tadi. Duduk di pelaminan pakai pakaian adat Aceh, yang satu emas, yang satu perak. Iya, benar-benar enggak berbeda, cuma dalam waktu. Sang suami itu sang istri. Ini cinta ulama ini akan menjadi kekuatan negeri ini. Makanya seluruh aspek masyarakat dimanapun berada, terutama di Aceh, kalau pengen Aceh ini makmur, kalau pengen Aceh ini bangkit, kalau pengen Aceh ini semakin indah, kalau pengen Aceh ini menjadi kekuatan ekonominya, mengalahkan bagian dunia manapun, ikuti kata ulama. Dengan kata yang lain, gubernur gak usah. Tapi untungnya gubernurnya ulama, ustaz. Ustaz, kecerdasannya tampak tadi. Setelah bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah aja mungkin Allah al-Wahidus Somad, nyebut-nyebut Ustaz Abdul Somad. Luar biasa. Yang balik siapa? Buat sendiri itu, beliau pernah nyantri, pernah nyantri, santri, Masya Allah. Jadi kalau pengen Aceh hebat, Aceh ini kuat, Aceh ini bagian lebih dari yang lain, maka kuncinya adalah ikuti ulama. Dan itulah wujud dari pengamalan Pancasila. Kita ini dari kecil teriak Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, tetapi pengamalannya sering melenceng. Tidak ada sila kedua, tidak ada sila ketiga, tidak ada sila keempat, tidak ada sila kelima. Kalau sila yang pertama tidak diamalkan. Saya ini dulu penata PMK. Boleh ngasih contoh? Misal di Indonesia Raya berdiri kekuatan yang mengajak persatuan, tapi nggak mau kenal Allah. Saya mau nanya, Indonesia bersatu atau hancur? Tapi kalau berdiri sesuatu kekuatan yang mengajak mengenal Allah, mengajak beragama, mengajak taat kepada penguasa alam semesta, jagat raya, diri kita, jiwa kita, semuanya yang menguasai. Kalau kita taat kepada Allah, kalau ada kekuatan yang mengajak seperti itu, pasti sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima pasti terwujud dengan baik. Pasti, tidak mungkin tidak, karena gak ada yang namanya ulama ngajak ke sana, ngajak pukul-pukulan, ngajak sikat-sikatan. Yang ada ulama ngajak makan, kumpul makan ini pada makan. Di situ belum ya. Nah, kecuali rahimahullah terakhir itu belum berarti usai. Seperti kata beliau, akhir, tapi nggak langsung akhir. Saya justru mengajak semua belajar hikmah dari apa yang dialami Ustaz Abdul Somad. Boleh ya? Ke Bali, di Perpus, ke Hong Kong, diajak kembali naik pesawat. Betul ya? Itulah indahnya Allah kalau pengen membahagiakan hambanya, kalau Allah pengen menghibur hambanya, kalau Allah pengen menyenangkan hambanya.
Kalau Allah pengen hati hambanya berbunga-bunga lebih dari temanten baru, maka Allah buat dia mengalami yang enggak enak, terus dapat yang enak. Itu rasakan enaknya luar biasa. Kalau nggak percaya, tanya pada beliau yang mengalami. Kita kan bisa kepada korban, betul kan ya? Kesian korban persekusi, korban pengusiran imigrasi. Kan beliau karena bentuknya nggak jelas. Tapi menjadi sunatullah, tidak ada sesuatu yang direndahkan kecuali Allah yang akan mengangkat. Apalagi hambanya Abdus Somad yang bergantung kepada Allahul Ahad, bergantung kepada Allah yang Maha Esa. Ketika diperkusi, ketika diusir, tetap pakaiannya biasa, orangnya sederhana. Janji Rasul Muhammad SAW, man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa merendahkan diri, langsung Allah mengangkat derajatnya. Perhatikan ini kunci. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, Allah yang langsung mengangkatnya. Gak pakai perwakilan-perwakilan, Allah yang langsung turun tangan, Allah yang langsung mengangkatnya. Begitu dipulangkan ke Indonesia, langsung dibawa ke Aceh, disambut Habib Novel sebelum kalian semua. Mungkin saya sambut tuh di bandara, kalian nggak belum tuh. Saya sambut. Saya bilang, nih, antum harus kesini. Itu Hongkong. Antum yang nggak suka sama Hongkong, bukan Hongkongnya. Antumnya nggak suka, kan nggak level gitu. Dia kan lebih tinggi. Muslim mu'min, betul kan ya? Iya. Nah, rupanya di sini banyak semua Pak. Di antaranya, namanya kita tak bersuara. Walaupun sering berkata-kata di media sosial di angkasa, tapi malam ini di Aceh Nangro Darussalam yang Masya Allah kita dipertemukan dengan penuh cinta. Semoga hubungan ini tidak LGBT akhirnya. Mudah-mudahan nggak LGBT. Nih akhir-akhir ini anak-anak muda ini ngeri. Anak-anak muda nggak? Ngeri. Makanya tuh yang pengen nikah, yang pengen kawin. Paham maksudnya? Temuin orang tuanya bilang, Pak, I love her so much, please. Nikahkan kami. Kalau bapaknya nggak mau nikahkan, kabur saja, nikah. Itu lebih baik daripada engkau kumpul-kumpul dan berzina. Na'udzubillah. Amin. Nikah ya akhi, nikah enak. Ada lagu nikah ya akhi. Nikah itu kurang. Boleh ya? Boleh kan? Saya tuh biasanya standar lama minimal 2 jam Ustaz. Khusus di Aceh, teman-teman di diskon itu banyak banget. Tapi saya senang tuh, biasanya 2 jam.